Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusri Ananda Siregar dengan NPM 2121010026. Oke, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Di antaranya nanti saya membahas tentang dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara, kemudian asas-asas peradilan tata usaha negara, dan juga tentang persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Dalam hal ini peradilan hukum acara perdata, dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Oke, negara itu selain menjaga ketertiban, juga bertugas sebagai melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut F.J. Stahl menjelaskan bahwa negara itu mempunyai 4 unsur. Pertama itu melindungi terhadap hak asasi manusia. Melindungi hak asasi manusia itu upaya menjaga, menghormati, menjamin hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, yaitu sebuah konsep yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi atau dipisahkan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak atau kelompok, serta untuk menciptakan keseimbangan dan pengawasan antara cabang-cabang kekuasaan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maksudnya dari setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, supaya tidak ada sewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pemerintah juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak warga negara. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat digugat oleh warga negara di pengadilan tata usaha negara. Kemudian unsur yang keempat yaitu adanya peradilan tata usaha negara, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah dalam bidang tata usaha negara. Dasar hukum peradilan tata usaha negara yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978 pada bab 4 tentang GBHN. Kemudian pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 5 tentang, kemudian mengalami revisi atau perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas yang pertama yaitu asas praduga pragmatik, yaitu asas yang menganggap bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha negara adalah sah dan benar sampai ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Asas ini berlaku dalam peradilan tata usaha negara yang merupakan peradilan yang mengadili sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dalam bidang administrasi negara. Kemudian asas yang kedua, asas pembuktian bebas. Peradilan yang mengadili sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dalam bidang administrasi negara. Asas ini berarti bahwa hakim tidak terikat oleh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi dapat menilai sendiri kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut berdasarkan keyakinannya. Hakim juga dapat menguji aspek lain yang dianggap relevan dengan perkara, meskipun tidak diajukan oleh para pihak. Kemudian asas yang ketiga, asas keaktifan hakim atau dominus litis. Asas ini berarti bahwa hakim tidak hanya menunggu dan terikat pada dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat memerintahkan penjelasan, keterangan, atau bukti dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Asas yang berarti bahwa putusan pengadilan berlaku pada siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber hukum formal yaitu administrasi negara. Yang pertama tentang undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Kemudian yang kedua, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Kemudian yang ketiga,
jurisprudensi. Kemudian yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara dihapuskannya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian selanjutnya persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Dalam hal ini yaitu hukum acara perdata. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaannya antara lain, pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hakim tidak hanya menunggu dan terikat pada dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat memerintahkan penjelasan, keterangan atau bukti dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Kemudian dalam hukum acara perdata, hakim memiliki peran pasif atau menunggu, yaitu hakim hanya menilai dan memutus perkara berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim tidak dapat memerintahkan atau menguji hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Kemudian perbedaan yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat, pejabat tata usaha negara. Dengan mengingat hal ini, maka perlu adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat atau orang atau badan hukum adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas. Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian bebas berarti bahwa hakim hanya menilai dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, itu sistem pembuktiannya bebas berarti bahwa hakim tidak terikat oleh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi dapat menilai sendiri bahwa kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut berdasarkan keyakinannya. Oke, selanjutnya tentang persamaan hukum peradilan tata usaha negara dan hukum acara perdata. Persamaan yang pertama yaitu kedua hukum acara tersebut sama-sama mengatur tentang cara beracara di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, persidangan, putusan, atau upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Kemudian yang kedua hukum acara tersebut sama-sama menganut asas-asas hukum acara, seperti asas peradilan terbuka untuk umum, asas persamaan hak di muka umum, asas independensi hakim, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan asas mencari kebenaran material. Kedua hukum acara tersebut juga sama-sama mengenal adanya dua tingkat peradilan, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri untuk perkara perdata dan pengadilan tata usaha negara untuk perkara tata usaha negara. Pengadilan tingkat banding adalah pengadilan tinggi untuk perkara perdata dan pengadilan tinggi tata usaha negara untuk perkara tata usaha negara. Yang bab kedua ini tentang sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau sekarang mengalami perubahan menjadi pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian unsur-unsur tata usaha negara. Pertama, sengketa yang timbul dalam tata usaha negara, kemudian antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya ketentuan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian unsur-unsur tata usaha negara berdasarkan pasal 1 ayat 3, penjelasannya nomor 5 tahun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau sekarang mengalami perubahan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bahwa penetapan tertulis, yaitu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut
dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang apabila sudah jelas pertama badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, kemudian maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut, kemudian yang ketiga kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Oke, selanjutnya menurut pasal 2 yang tidak termasuk dalam pengertian tata usaha negara menurut undang-undang ini, pertama yaitu keputusan tata usaha negara merupakan perbuatan hukum perdata. Kemudian keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. Selanjutnya keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Kemudian keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian terhadap keputusan tata usaha negara dimuat dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Kemudian yang kedua, jika suatu badan atau tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara itu dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Kemudian, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, maka badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan telah dianggap atau mengeluarkan keputusan penolakan. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.